Baik, kita mulai saja kuliahnya. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari tentang string, ya. Gimana cara menggunakan string dalam bahasa C++. Saya tunjukkan dulu screen saya. Ya, semua sudah bisa melihat ya? Bisa. Yes. Ya, bisa. Baik, terima kasih. Mulai saja materinya, dan tentu untuk mempelajari string kita perlu tahu dulu tentang tipe data karakter. Ya, mengapa? Karena pada dasarnya string atau teks ya adalah kumpulan dari karakter. Nah, karakter ini merepresentasikan karakter tunggal, ya, misalnya A, ya, A besar, A kecil, atau simbol seperti simbol dolar, ya. Kemudian setiap nilai karakter di dalam komputer itu disimpan di memori dengan dengan ukuran 1 byte. Jadi setiap karakter itu memakan tempat di memori 1 byte atau 8 bit. Ya, nih satuan-satuan ini harus kalian kuasai ya sebagai mahasiswa informatika. Jadi 1 byte itu biasanya dalam komputer itu dihargai sebagai 8 bit, dan kemudian ada kilobyte, ada megabyte, ada setelah mega giga ya, setelah giga baru terabyte ya. Nah, semuanya dalam dikali 1024 ya. Jadi 1 kilobyte itu 1024 byte. Oke. Kemudian 1 megabyte itu 1024 kilobyte. 1 gigabyte itu 1024 megabyte. Kemudian 1 tera berarti 1024 giga. Oke, nah ini hitungan-hitungan atau satuan seperti ini harus kalian kuasai ya, karena tentu akan berguna di kemudian hari ketika kalian menghadapi pertanyaan-pertanyaan misalnya yang menyangkut tentang kapasitas memori atau kapasitas penyimpanan hard disk misalnya, yang menggunakan satuan-satuan seperti ini. Nah, untuk mendeklarasikan tipe data karakter, Anda menggunakan nama tipe datanya yaitu char ya, CHEAR, singkatan dari karakter. Kemudian nama variabelnya, dan jika diinginkan Anda bisa langsung melakukan inisialisasi. Jadi sama dengan, kemudian Anda bisa gunakan kutip tunggal ya, A. Misalnya A ya, atau A kecil, atau dolar dan sebagainya. Oke. Selanjutnya ini contoh deklarasi dan inisialisasi karakter ya. Seperti biasa, program utamanya Anda tidak butuh library apapun kecuali IOStream, karena karakter itu termasuk tipe data atomik biasa ya, yang built-in disediakan oleh C++. Jadi ini di baris 5 deklarasinya karakter A ya, karakter underscore A itu nama untuk contoh ini, nama yang kita gunakan. Kemudian saya langsung melakukan inisiasi dengan nilai karakter A kecil gitu ya. Oke. Kemudian di sini saya tampilkan di baris ke-6 saya tampilkan isi variabel, kemudian dia akan menampilkan isi karakter A, hasilnya ini, isi variabel titik 2 spasi,
kemudian karakter A yang tadi. Oke. Nah, kalau saya tampilkan panjangnya atau berapa bytes ya di dalam memori, kita bisa menggunakan fungsi yang sudah disediakan oleh C++ juga, namanya size of. Size of itu akan menampilkan berapa bytes yang dibutuhkan atau berapa bytes yang ditempati oleh satu nilai di dalam variabel di memori. Oke, jadi ketika saya tampilkan ini maka dia akan tampil satu, maksudnya 1 bytes ya. Sini saya tambahkan kata bytes-nya. Oke, 1 bytes. Mohon maaf, harusnya tidak menggunakan S, 1 byte, gitu ya. Jadi itu panjang ruang memori yang dibutuhkan, yang dibutuhkan di dalam memori ya untuk menyimpan nilai karakter. Oke. Nah, ada cara yang lain untuk mendeklarasikan karakter, yaitu dengan cara ini ya. Sama, pakai kata kunci char di depan, kemudian langsung namanya ya, dan inisiasinya tidak dilakukan dengan operator assignment, tapi langsung di dalam kurung kemudian A. Seperti ini. Jadi nilainya. Sama saja hasilnya. Nah, dan yang ketiga, karakter itu juga bisa dimasukkan bukan secara literal, ya, tetapi sebagai nilai integer. Mengapa nanti akan saya perlihatkan tabelnya. Jadi setiap karakter itu, misalnya A kecil yang tadi ya, dia memiliki nomor. Jadi ada kode dalam bentuk angka integer, bilangan bulat, angka integer. Kemudian itu bisa kita masukkan ke dalam variabel. Jadi instead of langsung menuliskannya secara literal A misalnya seperti tadi, saya menuliskan nilai angkanya. Nah, A itu dalam kode ASCII itu 97, A kecil ya. Kemudian B kecil dalam kode ASCII itu 98. Nah, kalau kita masukkan seperti ini, baik menggunakan operator assignment maupun sebagai parameter fungsi seperti ini, maka hasilnya akan sama dengan yang tadi. Ya, kalau kita tampilkan, biasa saja seperti tadi kita tampilkan, maka akan muncul seperti ini. Oke. Nah, ini daftar kodenya, daftar kode angkanya. Kita lihat 97 tadi ya, 97 itu A kecil, ini dia. Jadi kodenya, kode angkanya 97, kemudian B kecil 98. Dan boleh Anda lihat, untuk kode angka ini berurutan untuk menunjukkan alfabet dari A sampai Z untuk alfabet huruf kecil, huruf besar juga ada dimulai di angka 65 untuk A besar. 65, 66, 67 dan seterusnya sampai 90 untuk Z, huruf Z. Nah, untuk angka juga ada kodenya ya, mulai dari angka 0 sampai angka 9, jika itu dinyatakan sebagai string, maka dia ada kodenya dari 48 sampai 59. Tanda-tanda baca, mulai dari spasi, tanda seru, dan semuanya, itu ada juga kode-kodenya. Ya. Nah, ini disebut kode ASCII, ya, American Standard Code for Information Interchange. Ini pengkodean yang sudah cukup lama dikenal ya di dunia komputer dan digunakan untuk mengkodekan semua karakter yang ada di komputer. Oke, kita maju lagi. Jadi saya kembali satu slide. Jadi kita tahu kode 97 ini menunjukkan A kecil, 98 menunjukkan B kecil. Nah, kita tentu bisa ganti dengan karakter apapun yang ada di tabel ini. Baik, kita maju lagi untuk pembahasan yang selanjutnya tentang string sebagai deretan karakter, tapi saya stop dulu. Apabila ada
pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Halo? Tidak? Baik, saya lanjut. Saya lanjut ya. Bentar. Mohon maaf tadi terputus. Masih bisa dengar saya ini? Halo? Ya, benar, masih bisa. Bisa. Baik. Kita lanjutkan. Saya share screen dulu. Sharing. Bisa melihat slide sekarang? Ya, benar. Halo? Bisa melihat ya? Ya. String deretan karakter. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, ini string sebagai deretan karakter. Nah, tadi kan kita belajar tentang karakter, ya. Nilainya hanya satu ya, hanya satu karakter, hanya satu huruf atau satu simbol, ya, untuk setiap variabel karakternya. Nah, kita bisa mendefinisikan. Nah, ini sudah kita bahas di kuliah yang lalu ya. Array dari karakter, sehingga ada lebih dari satu karakter yang bisa kita masukkan ke dalam array ini. Jadi dalam bentuk array, kita sudah belajar minggu lalu, ya, nama array-nya, kemudian dimensinya, ya, berapa banyak ruang memori yang kita gunakan, kemudian tipe datanya kita tuliskan sebagai karakter. Nah, ini untuk membuat string. Tetapi perhatikan, untuk memuat string hello, 1, 2, 3, 4, 5, 5 alfabet, 5 huruf, kita juga harus menambahkan 1, ya. Ini sebagai penanda akhir dari string. Ya, kodenya kode khusus \0. Jadi program akan mengetahui, compiler akan mengetahui bahwa ini adalah akhir dari string dengan melihat keberadaan atau kehadiran karakter ini. Karakter khusus ya, karakter khusus. Jadi hello yang sebenarnya cuma 5 karakter ditambah 1 untuk karakter khususnya. Nah, setelah kita tampilkan misalnya ya, setelah saya deklarasikan di baris 5, saya tampilkan di baris 6 my string, ya, maka muncullah seperti ini, isi my string hello. Nah, tentu karakter penanda akhir dari string ini tidak tampil apapun ya, tidak menampilkan apapun. Oke, nah kalau kita size of dengan fungsi size of ini yang akan menampilkan berapa panjang memori, ruang memori yang digunakan oleh variabel tersebut, maka ditampilkan 6. 6 itu adalah 6 bytes ya, 6 bytes dari 6 karakter yang disediakan untuk myString ya, dialokasikan untuk variabel myString. Ingat, satu karakter kan 1 bytes ya. Jadi kalau 6 karakter termasuk karakter penanda ujung dari string, maka 6 bytes. Oke. Lanjut. Nah, ini namanya null karakter ya. Ya, dia menandai akhir dari string. Nah, bagaimana kalau saya cantumkan seperti ini? Saya buat
dimensinya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tetapi null karakternya, ya, penanda akhir stringnya saya tarik tetap di karakter ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini A dan B ini, karakter di terakhir itu tidak saya cantumkan setelah null karakter. Apa yang terjadi? Coba kita tampilkan di baris ke-6. Yang ditampilkan hanya hello saja. A dan B ini tidak ditampilkan. Mengapa? Karena compiler memahami bahwa dengan adanya null karakter ini, itulah akhir dari string. Jadi A dan B tidak dianggap sebagai string walaupun disimpan di dalam memori. Oke? Walaupun disimpan dalam memori, tapi dia tidak ditampilkan, tidak dianggap sebagai bagian dari string tersebut. Nah, size of memberikan juga 8, walaupun kalau ditampilkan yang tampil hanya 5 saja. Gitu ya. Oke, jadi ini peranan null karakter ini semoga bisa kalian pahami, yaitu untuk menandai akhir dari string. Nah, seperti yang kita pelajari pada materi sebelumnya, dimensi dari array itu tidak perlu dituliskan apabila kita langsung melakukan inisiasi. Jadi, yang tadinya saya tuliskan 6, itu seharusnya tidak perlu dituliskan. Ya, mau tulis juga boleh, tapi tidak ditulis juga boleh, asal langsung dilanjutkan dengan deklarasi ini, inisialisasi ini. Ya, jadi array-nya langsung diisi dengan nilai-nilai karakter. Oke. Itu deklarasi array tanpa ukuran. Nah, tapi tentu agak repot kalau kita menuliskan dalam bentuk array seperti ini. Kita juga bisa menuliskan dengan literal, secara string literal. Ya, caranya adalah sama, char myString, kemudian dimensinya tidak perlu dituliskan. Kemudian saya gunakan tanda kutip ganda seperti ini, lalu langsung menuliskan stringnya. Ya, teksnya langsung saya tuliskan. Nah, ini tentu lebih mudah daripada kita menuliskan dalam mode array seperti ini. Dan kita tidak perlu menuliskan null stringnya, null karakternya, maaf, null karakter. Ya, karena akan langsung diketahui oleh compiler di mana akhir dari string tersebut. Buktinya apa? Kalau saya tampilkan panjang stringnya di dalam memori menggunakan fungsi size of, dia tetap menghasilkan 6. Padahal jumlah karakternya 5, ya. Berarti kita tahu bahwa sebenarnya ada null karakter di belakang. Oke, ini namanya string literal. Baik. Nah, tentu saja kita bisa membuat sebuah string kosong, oke, dengan mencantumkan dimensi. Jadi tidak langsung dilanjutkan dengan inisialisasi. Tapi saya sudah pesan tempat di memori 5 bytes. Ya, buktinya apa? Di baris ke-7, waktu saya size of, maka muncul 5 bytes maksudnya ya. Nah, walaupun kalau kita tampilkan, isi myString-nya tidak akan tampil apapun, karena string tersebut masih kosong. Dan bisa kita isi kemudian ya di dalam program utama. Jadi ada ya, string kosong, tapi tentu hati-hati ketika kita pesan cuma 5, berarti jumlah karakter yang mungkin kita masukkan ke dalam sini ya cuma 4. Karena termasuk string nullnya, karakter nullnya. Ya. Nah, itu yang perlu hati-hati ketika kita menggunakan string kosong. Nah, kalau kita tidak mencantumkan dimensinya seperti ini, saya membuat string kosong tanpa mencantumkan dimensi. Nah, itu akan menghasilkan pesan kesalahan. Jadi,
ukuran string kosong itu harus ditetapkan secara eksplisit, harus dituliskan panjangnya berapa. Tidak boleh tidak dituliskan. Nah, seperti ini misalnya. Kalau string itu tidak bisa kita assign kemudian, ya, tidak bisa kita assign kemudian. Jadi misalnya kita buat variabelnya, lalu kemudian kita assign karakter tersebut, variabel tersebut dengan nilai string. Nanti dia akan tampil array type char 5 is not assignable. Ya, jadi kita harus melakukannya pada waktu deklarasi. Sedangkan kalau kita menggunakan kali ini kan string ya, menggunakan string literal itu tidak bisa. Tapi yang bisa itu adalah kita masukkan elemen-elemen stringnya seperti ini. Misalnya saya pesan 3 tempat di memori 3 bytes, kemudian elemen-elemen karakternya saya masukkan, ya, elemen stringnya saya masukkan satu persatu menggunakan indeks. Jadi di elemen yang pertama 0 saya masukkan H, kemudian 1 saya masukkan I misalnya ya, kemudian di elemen yang terakhir indeks kedua saya masukkan \0 sebagai null karakter. Nah ini bisa. Yang apabila kita coba tampilkan di baris ke-9, maka akan muncul stringnya. Ya, dan kalau kita size off, karena kita pesan ini 3, maka muncul 3 bytes. Oke. Nah, sampai di situ silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada? Izin bertanya, benar? Ya, silakan. Jika di string bisa mengubah dari angka menjadi huruf seperti tadi, apakah di integer juga bisa, benar? Dari huruf menjadi angka? Karena kemarin saya coba memasukkan angka, hasilnya tetap 0, benar. Terima kasih. Dari huruf menjadi angka. Oh, maksud Anda tabel ini ya? Iya, benar. Yang tabel tadi. Yang ini ya? Iya, benar. Yang ini ya? Oke, boleh. Jadi kita bisa merubah dari angka ya, dari kode angka menjadi huruf. Tadi kan jadi kan? Iya, benar. Iya kan, tadi kan bisa. Tetapi tentu saja kita bisa mendapatkan kode angkanya berdasarkan karakternya. Nanti saya berikan, kalau tidak ada di dalam materi ini, saya akan berikan nanti di grup. Saya akan sampaikan di grup. Kalau tidak salah itu masuk di dalam tugas. Ada di slide terakhir. Nanti kita lihat ya. Saya akan lanjut. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan. Baik. Yang terakhir mengenai string class. Anda belum mempelajari tentang kelas karena nanti di dua pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada pembahasan tentang object oriented programming. Tetapi kita bisa belajar ini karena ini terkait dengan string. Jadi mengenai apa itu kelas ditunggu dulu, di hold dulu, saya akan ajarkan dalam 2 pertemuan yang akan datang. Tapi kita langsung belajar sekarang adalah bagaimana menggunakan string sebagai kelas. Nah, di sini tentu kita butuh library ya. Jadi kita pakai direktif di atas, kemudian kita include satu library yang namanya string, karena string class itu disediakan di dalam library ini. Oke, jadi ada tambahan ya, ada include satu library tambahan. Kemudian baru saya bisa menggunakan kelas ini, string. Nah, untuk menggunakan string class jauh lebih mudah daripada yang kita pelajari sebelumnya menggunakan deretan karakter, ya, karena saya tidak perlu mencantumkan dimensinya.
Saya tidak perlu dibingungkan dengan dimensi. Ya, contoh baris ke-6, string myString 1, kemudian bisa saya langsung inisialisasi dengan satu teks, satu string, hello misalnya. Kemudian di 7, saya bisa membuat string kosong, ya, tanpa dibingungkan dengan dimensi, ya, tidak perlu mencantumkan dimensi. Dan di baris 8, saya bisa mengisi nilai teks atau string ke dalam variabel tersebut. Yang mana sebelumnya kalau kita menggunakan deklarasi sebagai deretan karakter, ini tidak bisa dilakukan. Oke, tadi ada pesan kesalahan kan? Nah, sekarang kalau menggunakan string class itu bisa dilakukan. Jadi buat string kosong dulu, baru kemudian kita masukkan nilainya. Nah, ini saya coba tampilkan, misalnya ya, myString 1 yang isinya hello, kemudian saya tambahkan spasi di sini, kemudian myString 2 yang isinya world. Nah, akan tampil seperti ini, hello world. Oke, saya. Nah, sama seperti string yang sebelumnya kita pelajari, kita bisa mengakses elemen-elemen dari string tersebut ya sebagai karakter. Gampang. Jika yang kita gunakan adalah class string, ya kita deklarasikan dulu lalu inisialisasi misalnya ya dengan nama myString. Kemudian saya bisa mengakses karakter pertama. Tentu saja indeksnya 0 untuk karakter pertama. Saya akses menggunakan nama dari string tersebut dan indeksnya. Maka akan muncul karakter ke-1H ya. Karena dalam contoh ini stringnya hello. Jadi H besar, kemudian kita juga bisa menggunakan metode add ya. Function add yang disediakan di dalam kelas string ini. Jadi add kemudian 3. 3 itu adalah indeksnya. Ya. Hello, jadi 0, 1, 2, 3 ini masih karakter L, maka tampillah L yang ini. Atau kita juga bisa menggunakan metode front dan back untuk menampilkan karakter terdepan dan karakter terbelakang. Dalam contoh ini karakter terdepan kan H besar dan karakter paling belakang itu O kecil. Ya, dengan menggunakan function ini front dan back kita bisa mendapatkannya. Oke. Jadi lebih mudah ya kalau menggunakan class string. Panjang dari string itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan metode size. Nah, saya bilang metode ya, karena di dalam object oriented programming function itu disebut metode ya. Penulisannya seperti ini pakai nama variabel kemudian titik baru dilanjutkan dengan nama metodenya. Akan kita pelajari nanti ketika kita belajar object oriented programming. Untuk mendapatkan panjang dari string, kita bisa menggunakan size, kita juga bisa menggunakan fungsi atau metode length. Sama saja, akan menghasilkan panjang dari string tersebut. Dan kalau kita lihat, null karakternya tidak di-input, ya, tidak dimasukkan, karena dia akan menampilkan panjang string 5, ini 5 kebetulan 1, 2, 3, 4, 5, dan kalau sama hasilnya dengan menggunakan length, ya panjang stringnya juga 5. Anda bisa membuat sebuah string yang tadinya ada isi, Anda bisa menghapus isinya, sehingga string itu akan menjadi string kosong, dengan menggunakan metode yang namanya clear. Ya, jadi kita kosongkan menggunakan metode clear, yang dulunya hello, setelah kita kosongkan dan coba tampilkan di baris 10, maka string sudah kosong, tidak tampil apapun. Oke. Nah, kita bisa mengetahui apakah string itu ada isinya atau tidak dengan menggunakan metode empty. Ya, dia akan memberikan nilai 1 apabila ya, apabila true, dan nilai 0 apabila false. Oke. Jadi kita bisa mengquery, menanyakan
apakah mengecek ya, apakah satu variabel itu berisi string kosong atau tidak dengan menggunakan metode empty. Kalau dikembalikan 1, berarti ya string kosong. Kalau dikembalikan nilai 0, bukan 1, maka dia akan berarti bukan string kosong ya. Ada karakter di dalamnya. Nah, ini sangat berguna fungsi empty ini. Misalnya ya, Anda memberi kesempatan kepada user untuk menginputkan satu nilai menggunakan cin, kan? Anda sudah belajar ya, cin. Jadi program akan berhenti, user memasukkan satu nilai. Nah, kalau kita ingin memaksa supaya user itu masukkan nilai, jangan dikosongkan, maka kita bisa mengecek string yang dimasukkan oleh user menggunakan metode empty. Jadi kalau empty berarti user cuma enter, ya, dia tidak memasukkan apapun. Kalau kita tidak inginkan itu berarti kita tanyakan lagi, ya, kita buat while looping supaya cin itu berulang lagi ditanyakan kepada user. Oke, itu kapasitas string. Kemudian modifikasi string. Baik, modifikasi string. Apa yang saya lakukan di sini, saya deklarasi, libatkan library string, karena kita akan pakai kelas string di bawah. Di baris ke-6 saya deklarasi 2 variabel string, myString1 dan myString2, langsung saya inisialisasi dengan hello dan world. Ya. Nah, kalian kuasai cara melakukan deklarasi multiple declaration seperti ini, pakai koma ya. Ya, pakai koma, saya hanya menuliskan sekali saja tipe datanya. Ya. Nah, nanti ini dua-duanya berarti dua-duanya ini akan dideklarasikan sebagai string. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Saya pakai operator penjumlahan. Tambah. Jadi myString1 tambah myString2. Oke, apa yang terjadi? Di baris 7 kan cout ya, maka akan muncul seperti ini, hello world. Oke, mengapa? Karena hasil concatenation, istilahnya concatenation atau penyambungan antara dua string. Jadi myString1 disambungkan dengan myString2, hasilnya seperti ini, hello world tanpa spasi ya. Kalau kita ingin ada spasi berarti kita tambahkan spasinya. Kemudian, baris ke-8, saya bisa juga menggunakan operator increment seperti halnya pada integer, pada angka. Ya. Ini kan increment, operator increment, tambah sama dengan ini operator increment. Jadi nilai myString sebelumnya, myString1, maaf, nilai myString1 sebelumnya, yaitu hello, oke, ditambahkan dengan nilai myString1 yang baru, maaf ya, nilai myString1 yang baru diupdate dengan nilai myString1 ditambah nilai myString2. Nah, seperti ini. Jadi nilai myString1 ditambah dengan myString2. Hasilnya apa? Hello world ya, iya kan? myString1 kan hello dan myString2 world. Nah, jadi myString1 sekarang bukan lagi berisi hello, tetapi berisi gabungan antara myString1 dan myString2. Oke, ingat baik-baik ya. Lalu saya tampilkan di baris 9, saya mulai dengan myString1, yang sekarang bukan lagi berisi hello, tetapi hello world. Lalu saya tambahkan dengan myString2, world. Maka akan muncul seperti ini, hello, world, world. Gitu ya. Semoga kalian bisa mengikuti ini. Ya, ini terjadi karena baris 7, baris 8, dan baris 9. Nah, lalu, apa yang saya lakukan di baris 10? Saya gunakan sebuah metode yang namanya append. Append itu akan menambahkan di belakang. Sama dengan penggunaan plus ini.
Jadi plus ini sama dengan metode append, dia menambahkan di belakang, ya. Jadi myString 1 yang sekarang berisi gabungan kata hello world, ya, saya tambahkan dengan myString 2, yaitu berisi world. Sama hasilnya dengan yang di baris ke-9. Ya, hello world, world. Nah, tolong dipelajari ini bagaimana dia sampai dapat keluaran seperti ini. Oke. Silakan latihan ya di rumah untuk modifikasi string ini. Next. Modifikasi string yang kedua. Nah, ini dia. Nah, temp pushback string. Apa yang saya lakukan di sini? Nah, baris ke-6. Kita mulai di baris ke-6. Saya masukkan, saya buat sebuah string, namakan myString, dan langsung diisi dengan nilai string hello. Kemudian saya tampilkan, ini isi myString sebelum hello. Oh, yang saya lakukan adalah saya membalik ini rupanya ya. Saya membalik stringnya. Nah, bagaimana membalik? Gampang. Lihat. Pertama saya siapkan dulu satu string kosong yang panjangnya 0. Saya buat menggunakan class string dengan cara seperti ini. Jadi buka kutip ganda, langsung tutup kutip ganda. Maka saya akan mendapatkan sebuah string kosong. Saya namakan temp atau temporary, ya. Saya namakan itu sengaja supaya kalian bisa tahu ini variabel sementara, temporary. Oke. Nah, kita lihat perpulangan di baris 9 sampai 12. Saya menggunakan while. Kondisinya adalah jadi perulangan ini akan dilakukan sepanjang myString tidak empty. Nah, ini tanda seru ini negasi, ya, dia membalik. Jadi kalau myString-nya empty, lalu saya balik, berarti menjadi myString-nya tidak empty. Jadi sepanjang myString ini tidak empty, saya lakukan perulangan. Oke, tentu perulangan yang pertama, iterasi yang pertama akan dilakukan karena myString ini kan tidak empty, ya, berisi hello. Oke, jadi setidaknya satu iterasi pertama akan dilakukan. Oke. Maaf. Oke. Nah, yang saya lakukan adalah di baris ke-10 temp itu yang sebelumnya kosong saya pushback. Pushback artinya saya tambahkan dari belakang. Saya tambahkan dari belakang dengan apa? Dengan myString back. Ingat yang saya berikan yang lalu di beberapa slide sebelumnya, back itu adalah mengambil karakter paling belakang. Betul ya? Mengambil karakter paling belakang. Dari mana? Dari myString. Jadi kalau myString itu berisi hello, saya ambil O. O itu. O adalah yang karakter paling belakang, saya ambil dengan menggunakan myString back. Lalu saya push back, saya tambahkan dari belakang ke karakter temp. Jadi untuk iterasi pertama, temp itu kan kosong. Tetapi saya tambahkan O. Karakter O ini saya tambahkan dari belakang. Pushback. Nah, setelah itu apa yang saya lakukan? Di myString, di baris ke-11 ya, myString saya panggil metode yang namanya popback. Nah, popback ini akan menghapus karakter paling back, paling belakang. Jadi karakter paling belakang tadi yang baru saja kita baca dengan myString back, itu kan sudah ditampung ke dalam temp. Saya hapus. Jadi popback ini akan menghapus karakter paling belakang. Jadi saya hapus. Nah, jadi setelah iterasi pertama, isi dari myString adalah H-E-L-L. O-nya sudah hilang. Nah, iterasi yang kedua,
Dia cek lagi apakah akan dilaksanakan iterasinya, apakah my string itu tidak empty, betul ya, masih ada HELL. Oke, kalau masih ada, maka dia ambil lagi karakter terbelakang yang waktu itu L ya, dan dia push back ke tem. Tem sudah berisi O, di push back jadi LE. Ditambahkan L. Jadi OL, maaf. Jadi OL. Nah, dilakukan ini seterusnya, maka kita akan mendapatkan kebalikan di tem ini, kita akan mendapatkan kebalikan seperti ini. OLLEH. Karena dia diambil satu persatu dari hello ini, dari belakang, dipindahkan ke dalam tem, lalu dihapus dari my string. Ya, jadi O, kemudian L, kemudian E, kemudian H besar. Ya, sehingga tem ini setelah perulangan ini, tem ini akan berisi karakter ini, OLLEH. Perulangan ini akan berhenti ketika my string ini empty, ketika my stringnya kosong. Nah, lalu apa yang saya lakukan di baris 13? Isi dari tem saya timpa ke dalam my string. Jadi my string yang sebelumnya berisi hello, sekarang saya timpa isinya dengan OLLEH, kebalikan dari hello. Lalu saya tampilkan di baris ke-14. Cout, isi my string sesudah, isi my string sudah ini, lalu isi dari my string yang sekarang sudah berisi kebalikan dari string hello. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Semoga saya tidak terlalu cepat dan Anda bisa paham apa yang dilakukan. Jadi di slide ini kita memodifikasi string, kita melakukan pembalikan string. Ya, saya inverse stringnya. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada. Cukup dimengerti ini ya. Oke, saya lanjutkan ke slide kedua akhir. Modifikasi yang ketiga. Apa yang saya lakukan di sini, kita telusuri saja satu persatu. Baris ke-6, kita mulai dengan baris ke-6. Yang saya lakukan adalah saya mendeklarasikan sebuah string, kemudian langsung menginisialisasi dengan nilai teks HELLO, hello, ya. Lalu saya menyisipkan, ini ada metode, jadi kelas string ini menyediakan berbagai macam metode sebenarnya yang siap kita gunakan untuk memodifikasi string. Sudah banyak yang kita lihat, termasuk ada tadi pop back, ada tadi push back, ada tadi apa ya? Ada pushback, ada popback, ada empty, ada back dan seterusnya yang sudah kita gunakan. Append, apalagi size, length, jadi banyak ya, banyak metode yang dia sediakan. Oke, salah satunya adalah insert. Nah, insert ini menyisipkan satu karakter. Menyisipkan satu karakter. Nah, dua parameter yang diperlukan oleh insert yaitu mau disisipkan di mana, di indeks yang keberapa, dan karakter yang akan disisipkan. Jadi dia butuh dua inputan, dua argumen. Pertama adalah posisi, di mana kita akan menyisipkan. Nah, ketimbang mencantumkan satu indeks, satu nilai indeks, saya menggunakan fungsi length yang sudah kita pelajari tadi untuk mendapatkan panjang dari string hello ini, yaitu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini akan memberikan 5, dan itu berarti saya akan menginsert, menyisipkan karakter W yang kita berikan di argumen yang kedua, karakter W, di indeks yang kelima. Indeks yang kelima ada di mana? Ini kan dihitung dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti di sebelah kanannya O kita sisipkan. Nah, hasilnya apa? Di baris ke-8 saya tampilkan hasilnya ini. Jadi sebelumnya hello. Setelah saya sisipkan karakter W, dia akan menambahkan HELLOW, hello. Gitu ya. Oke, semoga kalian paham ini. Nah,
selain insert, saya bisa juga melakukan erase. Erase akan menghapus satu karakter tertentu di dalam string yang kita tentukan posisinya. Apa yang saya lakukan? Saya dalam baris ke-9 ini, saya menentukan posisinya, yaitu saya dapatkan length-nya. Ingat, sudah ditambahkan dengan W di baris ke-7, sehingga length-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 ya. 6 kurang 1. Nah, semoga kalian bisa melihat indeks yang mana, karakter yang mana dalam hello itu yang akan dihapus. Kita hitung bersama-sama. Sekarang kan sudah 6 ya, sudah 6 karakter, tapi indeksnya kan dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, karena argumen yang kita masukkan adalah 5 yang didapat dari length my string dikurang 1. Length my string pada saat itu adalah 6. 2, 4, 6 dikurang 1 jadi 5. Nah, jadi indeks yang kelima, karakter pada indeks yang kelima yang akan kita hapus, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang terjadi? Yang akan kita hapus adalah karakter W. Karakter yang tadi kita baru tambahkan, ya, by the way. Nah, kita coba tampilkan lagi my string di baris ke-10, maka yang akan tampil seperti ini, W-nya sudah hilang, karena kita hapus dengan menggunakan metode erase. Oke, nah metode yang berikutnya yang kita pakai adalah replace. Replace itu akan menggantikan satu karakter dengan karakter yang lain. Nah, apa yang saya lakukan? Saya metode replace ini menerima 3 argumen. 1, indeksnya. 2, jumlah karakter yang akan di-replace. Dalam contoh ini 2. Dan argumen yang ketiga adalah karakter apa yang akan menggantikannya. Dalam contoh ini A. Oke. Sekali lagi, indeks yang akan saya gantikan adalah di indeks 1. Kemudian jumlah karakter yang akan saya replace itu ada 2 karakter yang ada di indeks 1, berarti indeks 1 dan indeks 2 ya, karena ada 2 karakter. Kemudian karakter yang akan menggantikannya adalah apa yang terjadi? Karena my string waktu itu kan berisi hello ya, HELLO. Nah, saya replace karakter yang ada di indeks 1. Dihitungkan dari 0 ya, 0, 1. Berarti E yang ini. Tapi saya mereplace-nya bukan cuma 1, saya replace-nya 2 karakter. Karena di sini dicantumkan 2, jadi E dan L yang pertama ini akan digantikan dengan apa? Dengan karakter A yang ini. Nah, hasilnya apa? Saya tampilkan di baris ke-12, halo, jadi halo seperti ini. Ya, jadi E dan L ini di-replace dengan A. Jadinya bukan lagi 5 karakter, tapi sekarang sudah jadi 4 karakter. Dengan E dan L itu digantikan. Oke. Sudah. Nah, saya ingin Anda mengerjakan tugas ini. Apa yang dilakukan? Kita baca sama-sama ya. Buat sebuah program yang menerima input sebuah string. Oke, jadi user memasukkan stringnya. Tentu Anda pakai statement cin, ya, cin. Kemudian program ini akan memberikan output string sandi berdasarkan string yang dimasukkan oleh user tersebut, string input. Nah, algoritma penyandian adalah sebagai berikut. Untuk setiap karakter pada string input X, Anda tambahkan 1 karakter Y sesudah X, di mana ya
Y itu huruf hidup acak. Huruf hidup acak jika X huruf mati. Y itu huruf mati acak jika X huruf hidup. Nah, seperti ini. Misalnya diinputkan oleh user itu unsrat. Nah, cek satu-satu karakternya mulai dari awal sampai akhir. Misalnya, awalnya adalah U. Ya, U itu X ya. Misalnya X itu sama dengan U. Nah, karena U adalah huruf hidup, ya, karena U sebagai X itu adalah huruf hidup, maka setelah U itu kita tambahkan Y, huruf mati. Jadi jika X itu huruf hidup, U misalnya, kita tambahkan huruf mati. Acak. Anda pilih dari semua huruf mati yang ada. Nanti silakan dipelajari, silakan cari di internet bagaimana mendapatkan bilangan acak ya. Bilangan acak. Saya tidak akan mengajarkan, Anda bisa cari sendiri di internet bagaimana C++ bisa mengenerate bilangan acak. Jadi huruf matinya sebaiknya Anda letakkan huruf semua huruf mati itu Anda letakkan di satu array. Nah, nanti kita generate bilangan acak. Jadi misalnya kalau ada huruf hidup, kalau huruf hidupnya misalnya ada A, I, U, E, O, ada 5 ya. Nanti Anda generate bilangan acak antara 1 sampai 5. Nah, itu digunakan untuk mengambil koleksi huruf hidup dari array. Huruf mati juga begitu. Jumlah huruf ada berapa? 27, misalnya 27 ya. Berarti ada dikurang 5 huruf hidup, berarti tinggal 22. Nah, buat sebuah array yang isinya huruf mati semua, ya, dan jumlahnya berarti 22. Nah, Anda generate bilangan acak, kemudian digunakan untuk memanggil sebagai indeks untuk memanggil huruf-huruf mati tersebut. Nah, jadi belajar sendiri cara untuk mengenerate bilangan acak. Belajar di internet. Nah, jadi saya ulangi, kalau X-nya itu huruf hidup, misalnya U, kita tambahkan huruf mati acak setelah U. Misalnya dalam contoh ini, program mendapatkan C, huruf matinya. Anda gunakan huruf kecil semua saja, huruf kecil. Jadi Anda tambahkan C, kemudian next, N. N itu huruf mati. Jadi X sebagai huruf mati, jika X huruf mati, maka tambahkan huruf hidup acak. Jadi setelah N, kita tambahkan huruf hidup acak, misalnya E. Oke. Silakan dipahami tugas penyandian ini. Saya akan buka buka tugas di e-learning dan Anda bisa mengerjakan ini selama 1 minggu. Ya, kita akan mencoba pemahaman Anda mengenai penyandian. Oke, ada pertanyaan sampai sini, terutama menyangkut tugas, silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, nanti saya akan stop dulu recording. Stop.